Assalamualaikum, selamat siang Bu Wahyu. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Dana. Ya Allah, Bu Dana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Seneng banget deh akhirnya saya bisa ketemu juga. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu ya. Ya, Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Dana. Kemarin kayaknya Bu Dana mau ini ya ngobrol sama saya ya. Kenapa, Bu Dana? Iya, gini Bu. Sebenarnya saya tuh dari kemarin tuh pengen banget dah cerita curhat sama Ibu. Tapi saya belum bisa mengganggu waktu ibu, soalnya terlihat banget ibu tuh kayaknya lagi sibuk banget gitu. Nah, di sini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang ada di kelas saya, Bu. Ya, namanya juga kan saya ngajar di kelas rendah, kelas 1 ya, Bu. Nah, di situ tuh ada anak-anak laki, Bu. Ada seorang anak, saya sebut aja anak itu anak A. Dia itu anaknya jahil banget dah, Bu. Udah gitu suka lempar-lempar pensil. Pokoknya apapun yang ada di depan dia yang dia lihat itu suka dilempar. Nah, kemarin kemarin aja Bu baru kejadian. Dia ceritanya matain penggaris anak cewek, Bu. Terus anak ceweknya itu kan nangis, namanya anak kelas 1 cewek ya, Bu. Pasti kan dia menangis gitu. Jadi tuh hampir setiap hari kelakuan si A itu seperti itu. Jadi saya tuh kayak merasa ini aduh gimana ya, seperti itu Bu permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, jadi Bu Dana itu punya masalah, ada muridnya yang suka usil, suka jahil sama temennya. Ya gitu Apalagi ke Bu. anak perempuan ya. Sampai Mm-mm. anaknya itu temennya yang perempuan tuh pada nangis. Iya, jadi kayak gitu, Bu. Pokoknya setiap itu dia jahil itu pasti anak-anaknya itu nangis gitu, Bu. Iya, terus percakapan Budana kali ini nih, pengen ngobrol sama saya, kira-kira Budana itu pingin ngapain nih? Yang diharapkan Budana dari perbincangan kita itu apa? Jadi kayak gini Bu, saya tuh berharap banget. Makanya dari kemarin saya lagi pengen ketemu Ibu. Saya tuh pengen menceritakan tentang permasalahan saya di dalam kelas gitu. Jadi saya pengen mendapatkan solusi bagaimana sih anak A tersebut tuh Bu bisa berubah perilakunya, sikapnya menjadi yang lebih baik gitu Bu. Oh iya 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 Budana berperilaku baik itu biar tidak mengganggu temennya lagi ya. Nah, Iya, kayak gitu kan kayak ya Bu gitu. ya. Iya Bu. Nah, terus eh, berbuat baik kayak gitu tuh berperilaku baik, suka menolong, itu menurut Budana indikator yang baik itu yang kayak apa sih Bu Nana? Maksudnya Bu Nana tuh pinginnya disebut sebagai anak baik itu gimana gitu loh. Ya, jadi gini Bu, kan namanya saya itu mengajar di kelas rendah ya Bu, di kelas 1. Ya, saya tuh menginginkan indikator yang baik. Menurut saya itu kayak misalnya dia anak itu jangan suka mengganggu temannya Bu. Kemudian dia saling membantu sesama teman. Juga dia itu harus mempunyai rasa empati yang tinggi gitu Bu kepada temennya. Dia harus peduli. Jangan bisanya dia tuh hanya membuat teman-temannya menangis. Seperti itu Bu kalau menurut saya indikator yang baik untuk di kelas rendah. Iya, jadi pemaparan pemaparan dari Bu Dana itu kalau indikator yang baik itu kan berarti tidak mengganggu temannya, saling menolong dan mempunyai rasa empati kepada temannya ya. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira nih yang bisa Iya. dilakukan Bu Dana biar anak itu bisa merubah perilakunya dan menjadi baik sesuai indikator Budana, gimana itu caranya? Terima kasih banyak ya Bu Wahyu udah memberikan saya pemaparan. Jadi saya merasa lebih gimana gitu.
Nah, yang pertama itu Bu, yang akan saya lakukan itu untuk anak-anak di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas, Bu. Nanti kesepakatan kelas yang telah mereka buat itu akan menjadi keyakinan kelas, di mana siswa itu nanti menginginkan kelas itu yang seperti apa sih gitu Bu. Kayak misalnya dia disiplin, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh menangis, kayak gitu Bu. Karena kan kesepakatan kelas itu kan mereka yang membuat ya Bu. Berarti Iya kan betul. Mm-mm. juga harus punya rasa tanggung jawab gitu. Terus yang Mm-mm. kedua itu Bu, kayak bermain peran. Bermain peran itu misalnya saya nanti memutarkan video. Nah, nanti anak-anak itu nanti bisa apa bermain peran mana peran yang baik, peran yang kurang baik gitu Bu. Jadi nanti mereka itu tahu dampak-dampaknya kalau kita ngelakuin hal yang kurang baik itu akan seperti apa. Mereka menyadari kesalahan yang mereka buat, seperti itu, Bu. Iya, dari pemaparan Budana itu rencananya sih sebenarnya sudah baik ya, apalagi anak kelas satu. Kelas satu kan kalau ditunjukkan dengan video itu anak jadi lebih tergerak hatinya. Oh, ternyata nih aku harus melakukan seperti ini. Iya, udah baik sih. Tapi saya pingin nanya nih, menurut Budana itu dari skala 1 sampai 10 itu tuh yang sudah dilakukan Budana itu Budana sekarang ada di posisi berapa? Saya itu sekarang sudah ada, menurut saya ada di posisi ketujuh ya, Bu. Ya, sebenarnya sih Bu Dana bisa lebih ini ya, karena dari video itu apalagi yang berkelanjutan sepertinya Bu Dana juga bisa rencana aksinya. Iya kayak Bu Dana ya. Nah, Ya, kalau menurut selanjutnya rencana untuk mencapai tujuan itu selain itu apalagi Bu Dana? ya mungkin satu lagi ya, Bu. Mungkin kalau menurut saya akan menambahkan kolaborasi kali ya, Bu, sama orang tua. Jadi biar saya tuh bisa eh, apa menanya atau mengontrol gitu apa mengetahui sikap anak tersebut saat di rumah tuh seperti apa gitu kali ya Bu. Iya sih Bu Dana benar. Lah, rencana apa maksudnya ukuran keberhasilan dari rencana Bu Dana itu diukur dari apa ini? Diukur dari kebiasaan dia Bu, kesadaran diri, misalkan kayak tingkah lakunya seperti itu. Jadi kan itu juga merupakan salah satu budaya positif ya Bu, yang untuk di kelas ya bisa ditingkatkan gitu untuk di Iya, sekolah betul. atau di sekolah ya Bu. Tapi udah ada perubahan belum setelah Budana tadi bikin kesepakatan kelas, terus pemutaran video. Anak itu apakah udah ada perubahan nih selama ini? Kalau untuk perubahan Bu, saya lihat itu baru belum ini ya Bu, belum memuaskan gitu, belum apa masih seperti itu, tetapi sudah lebih baik sih Bu dari yang kemarin-kemarin gitu. Kayak misalnya dia suka ngeganggu anak cewek, sekarang bukan anak cewek yang diganggu Bu, malah anak laki. Yang ceweknya enggak, tapi malah laki gitu Bu. Ya, sebenarnya butuh perhatian kali ya Budana, tapi Ya menurut Bu. saya sih yang dilakukan Budana itu sudah tepat. Budana tetap sabar, tetap semangat, apalagi kelas 1 butuh perhatian lebih ya. Jadi untuk mengganti ibu, intinya sih Budana harus tetap semangat ya. Udah Oke, baik sih. Bu. Makasih Bu Wahyu ya. Terima kasih Sama-sama nih. Bu Jadi, waktunya. Nanti saya yang pertama itu aksi yang akan saya buat itu ya saya akan membuat kesepakatan kelas ya Bu, karena iya, kan kesepakatan kelas itu kan keinginan mereka, keputusan mereka bersama, dan mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kesepakatan mereka gitu kan ya Bu. iya betul Bu Dana, tetap semangat yang pasti. Bu Dana sudah baik untuk Masih banyak ya. merubah, eh, untuk merubah perilaku anak tersebut sudah baik kok Bu Dana. Bu Dana keren kok. Tetap semangat. Ya, makasih ya Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu Dana.
semangat terus ya, Bu. Iya, semoga kita tetap menjadi guru profesional. Makasih ya, Bu. Dah. Ya, sama-sama dah. Ya, sabar ya. Assalamualaikum Bu Dana. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Apa kabar? Mana aja nih? Alhamdulillah baik nih. Bu Dana sehat nggak? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, saya tuh pingin banget ngobrol sama Bu Dana. Cuma ini ya kayaknya agak lama. Kira-kira ganggu nggak waktunya Bu Dana? Enggak kok, Bu. Kenapa? Dari kemarin saya nunggu-nunggu Ibu. Ya, kenapa? Coba, ayo kita, Ibu coba ceritakan sedikit permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya gini Bu, ya kita kan udah jadi guru udah lumayan lama lah ya, apalagi Bu Dana lebih profesional lah kalau menurut saya. Jadi gini Bu Dana, saya tuh punya murid nih di kelas Ya, 6 saya kan. ya. Kelas 6 itu kan kelas penentu akhir. Nah, murid saya itu ada satu orang yang males ngerjain tugas. Kalau ada tugas tuh dia nggak mau ngerjain gitu ya. Terus jarang masuk gitu. Jarang masuknya itu nggak tahu alasannya kenapa. Karena kalau aku tanya, dia tuh diem aja. Jadi aku kan nggak tahu tuh duduk permasalahannya di mana. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau ngerjain tugas itu karena apa gitu loh Bu Dana. Oh, jadi maksud Ibu Wahyu itu fokusnya anak ini kan kayak memiliki sifat yang kurang baik menurut Ibu seperti itu ya, Bu Iya, ya. iya benar. Nah, jadi apa sih kalau menurut dari cerita Ibu, kira-kira solusi apa aja yang udah dipikirkan oleh Ibu Wahyu saat ini gitu? Dari skala 1 sampai 0, misalnya kira-kira skala di berapa sih posisi Ibu yang sudah Ibu bisa capai gitu? Kalau sekarang sih saya udah menurut saya nih posisi saya masih di angka 7 karena anak ini masih ya kadang ngerjain, kadang enggak. Sesuai mood dia, cuma saya masih penasaran juga ini kenapa sih masih suka diem kalau ditanya gitu sih Bu Dana. Mungkin Jadi dia. saya Hmm. yang udah saya pikirkan tuh saya pingin nanya ke orang tuanya nih gimana itu rencana itu baru rencana nih saya pingin panggil orang tuanya pingin nanya di rumah itu gimana dia gitu. Oh, jadi, nah berarti kan tadi Ibu bilang ingin bertanya sama orang tua. Berarti strategi apa coba ya? Kira-kira menurut Ibu itu strategi apa yang sudah Bu Wahyu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, dari ukuran situlah nanti sukses atau berhasilnya rancangan itu kira-kira itu akan seperti apa nanti hasilnya gitu, Bu. Iya, kalau menurut saya kan indikator baiknya itu si anak itu rajin sekolah nih, apalagi kelas 6 lah. Kelas 6 kan kehadiran tuh harus paling enggak ya 75% gitu lah. Indikator baik menurut saya tuh dia rajin ngerjain tugas meski telat sama rajin sekolah. Nah, kalau solusinya itu saya pingin tuh ke kepala sekolah dulu nih cerita kalau saya tuh punya masalah. Nanti jadi kepala sekolah itu bisa bantu untuk menjembatani antara saya dengan orang tuanya gitu Bu Dana sih. Itu ya Bu ya. Jadi strateginya itu Ibu akan berkomunikasi dengan berkolaborasi dengan antar orang tua gitu untuk mengetahui permasalahan anak tersebut ya Bu. Oh, Iya berarti Bu Dana. kalau udah kayak gitu Ibu pasti ada komitmennya dong. Nah, dari situ komitmen apa sih yang udah Ibu buat gitu untuk menjalankan rencana aksi Ibu ke depannya gitu. Terus dari situ kira-kira Ibu tuh ingin anak itu apa hasil dari aksi itu seperti apa gitu. Iya, kalau saya sih komitmennya ingin ada kayak hitam di atas putih gitu ya Bu Dana. Kayak Jadi gitu ya Bu. anak itu juga tahu, orang tuanya tahu, jadi pingin ngedudukin tuh antara kepala sekolah, terus orang tua, terus si anak itu, terus nanti kita bikin kesepakatan, kira-kira mau rajin lagi untuk berangkat sekolah, apa tidak gitu. Kalau tidak kan berarti konsekuensinya ya berarti selesai gitu loh. Maksudnya nggak meneruskan sekolah gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti dia harus mempunyai rasa
tanggung jawab dan komitmen ya Bu. Berarti dari Iya, situ iya, Wahyu itu untuk dapat menjalankan komitmennya tersebut, Ibu Ayu itu berarti sudah dibantu oleh siswa tersebut ya. iya. Terus Apalagi kira-kira komitmennya yaitu kesepakatan kalau misal telat mengumpulkan tugas atau dia misal lupa, bolehlah dikirim lewat WA gitu kali ya. Jadi maksudnya dia tetap ngerjain tugas, tapi telat, pakai kirim foto lewat WA juga nggak apa-apa deh gitu sih. Kalau menurut saya komitmennya yang penting dia ngerjain gitulah. mengajarkan daripada nggak sama sekali ya Bu, namanya kelas 6 kan gitu. Iya, makanya agak agak liar ini. Oh, jadi kayak gitu. Nah, dari situ tuh kira-kira apa respon atau tanggung jawabnya tuh seperti apa Bu setelah Ibu melakukan komitmen seperti itu dari anak tersebut? Hasilnya gitu Bu. Iya, kalau kesepakatan kemarin sih yang sudah saya tanya itu si anak sama orang tua itu bersedia untuk orang tuanya itu mau ngedampingin si anak itu, ngontrol gitu ya, ngontrol. Terus kemarin juga saya tanya, ini kenapa sih kok suka tidak masuk sekolah? Ternyata orang tuanya itu kan pisah rumah gitu. Jadi dia sekarang pindahnya tuh jauh banget dan harus naik kereta gitu loh. Sedangkan uang sakunya cuma dikasih 5.000. Jadi paling saya cuma kalau pas ada rezeki lebih ya saya kasih itu buat ongkos. Itu yang penting si anak itu mau berangkat aja gitu. Terus kalau ngerjain tugasnya nggak bisa, ini suruh kirim WA itu sih. Tapi kemarin udah mulai mau. Oh, jadi kayak gitu ya Bu. Jadi dia ada permasalahan di internnya dia diri dia juga ya, terutama dari dalam keluarganya. Jadi akan berdampak kepada kerajinan dia di sekolah, tingkah laku dia di sekolah juga seperti itu ya, Bu. Iya, Baiklah, Bu Budana. Wahyu. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu inginkan itu akan berjalan dengan baik. Yang penting Amin. Bu Iya. Ayu juga harus tetap semangat untuk mendidik anak-anak bangsa aja. Ya nggak Bu? Ya, Iya benar sih. Makasih loh Bu Dana. Ini sebenarnya aku udah pingin banget dari kemarin-kemarin ngobrol gitu ya, pingin cari solusi, pingin apa ya ngeluapin unek-unek gitu. Tapi Bu Dana kayaknya sibuk banget, jadi baru kali ini nih. Makasih loh Bu Dana udah dengerin ceritaku nih. ya nanti semoga dari percakapan kita, kita berkeluh kesah tentang permasalahan yang sedang kita hadapi di kelas itu dari solusi yang telah kita dapatkan berdua itu mudah-mudahan nanti akan ada hasil yang lebih baik lagi ya Bu Wahyu ya. Amin, iya, amin. Makasih loh Bu Dana. Sekali lagi makasih banyak ya. Ini udah dengerin ceritaku nih agak plong. Semoga murid itu tetap istiqomah rajin. Lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi lah. Makasih loh ya, Bu Dana ya. Sampai besok ya. Ini maaf banget loh, aku ngeganggu nih. Maaf nih, maaf. Santai aja Bu, lagi luang. Ya, makasih ya Bu Dana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya buat Bu Dana ya.